Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, kembali bersama Majelis Seni dan Tradisi Mesti Cirebon. Kali ini kita akan membahas tentang toponimi dari beberapa wilayah di kota Cirebon. Masih bersama dengan Agus Gemblung, Mas Parihin, dan Kang Dedise. Kali ini kita akan membicarakan tentang Kemlaten. Nah, Mas Parihin, Kemlaten ini dari kata apa sih? Kemlaten ya, ini juga lagi-lagi berhubungan dengan cerita Selemah Abang atau San Ali. Dan latar belakang kenapa kemudian jadi Kemlaten itu kan mesti ada ceritanya. Dari kata apa dan kemudian menjadi sebuah nama wilayah gitu. Oke, kata dasarnya adalah melati. Ada tambahan k atau ke di depan dan an di belakang. Lagi-lagi ada komunitas, ada aktivitas yang kemudian itu menjadi sebuah nama wilayah. Nah, Kemlaten ini merupakan nama wilayah yang berhubungan dengan Pangeran Anggaraksa atau Selemah Abang palsu yang setelah dieksekusi di alun-alun Masijang Ciptarasa itu kemudian dikuburkan di wilayah itu sebelum jadi nama Kemlaten. Karena para pengikut fanatik Pangeran Anggaraksa atau Selemah Abang palsu itu mengklaim bahwa jenazahnya berbau wangi, berbau melati, maka kemudian wilayah itu dijadikan disebut dengan nama Kemlaten. Nanti ceritanya kan Pangeran Anggaraksa atau Selemah Abang palsu itu diganti dengan bangkai anjing yang kudisan, anjing hitam yang kudisan, yang kemudian para pengikut dan para penyembah San Ali palsu atau Selemah Abang palsu ini mengetahui karena menggali kuburnya, ternyata yang dikubur adalah anjing kudisan atau bangkai anjing kudisan. Nah, karena klaim pengikut Selemah Abang palsu atau Anggaraksa ini jenazah gurunya adalah bau melati, maka wilayah itu kemudian disebut Kemlaten atau Kemelatian. Maka di situ pun ada nama-nama duku Lemah Abang 1, Lemah Abang 2, Lemah Abang 3, Lemah Abang 4 gitu kan. Kenapa sih harus Selemah Abang bukan Desa Cidijenar? Karena di sini lebih populer Selemah Abang. Sementara di Jawa lebih populer Desa Cidijenar. Gitu. Kang Dedise, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Selemah Abang palsu ini ketika dia dieksekusi gitu ya, lalu katanya jenazahnya diganti dengan anjing berwarna hitam? Barangkali bisa ditambahkan. Baik, satu hal yang sangat krusial yaitu tentang konsep Manunggaling Kawula Gusti yang sering kita dengar antara konsep Selemah Abang yang guru agung San Ali dengan konsep dari Selemah Abang murid dari Syekh Cidijenar palsu, yaitu pada konteks Manunggaling Kawula Gustinya guru agung Selemah Abang San Ali, yaitu antara kaula rakyat dan Gusti Raja manunggal. Di mana? Di masjid. Sementara konteks yang palsu manunggalnya antara makhluk dan holik. Kaulanya makhluk, Gustinya holik. Seperti itu. Sementara kita tahu Rasulullah aja yang nur cahayanya saja itu juga tidak bisa manunggal, tetap terpisah. Kok kita bisa-bisanya? Nah, ini ajaran dari Selemah Abang atau Syekh Cidijenar palsu, diputar balikan seperti itu, sehingga ini kan sangat fatal untuk akidah. Jadi kenapa putusan Dewan Wali mengeksekusi kedua orang ini, guru murid ini, seperti itu. Cuma sayangnya cerita yang sekarang beredar itu menutup guru agung yang ada di Subung dan mendiskreditkan. Ya, dan akhirnya mendiskreditkan bahwa Selemah Abang atau Syekh Cidijenar itu adalah ajarannya sesat. Padahal yang sesat itu yang menduplikasi tadi. Dan ini pun tidak lepas dari tadi friksi politik di Demak. Naiknya Trenggono. Kenapa Trenggono ditolak oleh Lemah Abang? Bukan apa-apa. Pertama, dia bukan santri, dia wedoan, dia hedon. 3 kriteria inilah yang menjadi entitas Lemah Abang ini menolak, termasuk marga Orok di pesisir utara Jawa.
daerah mana? Rembang, Pati, itu marganya Orok itu elit-elit itu menolak juga. Jadi bukan cuma Lemah Abang. Nah, inilah yang menjadi keputusan para Dewan Wali sehingga harus mengeksekusinya. Yang tadi dibilang bahwa kemudian setelah dieksekusi lantas Wangi Melati, itu klaim dari para pengikutnya. Klaim fanatik lah, klaim fanatik para pengikut. Makanya membuat desain Sinuhun menggantikan mayatnya dengan anjing hitam. Nah, itu tambahannya bahwa Trenggono itu kan dia memperlakukan masyarakat, itu memperlakukan orang itu seperti budak. Jadi dia itu masih melihat, meskipun dia sudah Islam ya, tapi nggak ngaji, tapi melihat orang lain itu seperti budak. Nah, ini yang kemudian tidak disetujui oleh Syekh Lemah Abang yang asli, bahwa manusia dengan manusia yang lain itu setara. Maka lahirlah konsep masyarakat dari kata musyarakah, artinya orang yang bekerja sama. Jadi kita ini sama di hadapan Tuhan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, yang tadi Kang saya sebutkan, kita manunggal di masjid, bahwa kita ini semua sama. Kan kalau ayatnya kan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling tinggi derajat itu bukan karena kelas sosialnya, bukan karena harta dan karena keturunannya, tapi karena ketakwaannya begitu. Nah, Syekh Lemah Abang itu mengajarkan begitu. Akan tetapi oleh yang palsu diplesetkan, yaitu ajaran Sasahidan, Wahdatul Wujud, di mana orang-orang awam itu langsung menyebut dirinya Tuhan. Dan nggak usah sholat kalau udah jadi Tuhan. Nah, sehingga memutus antara ajaran syariat dengan ajaran hakikat. Sehingga antara hakikat selalu berperang dengan syariat, padahal syariat hakikat itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, keberadaan Pangeran Anggaraksa yang kemudian makamnya atau jasadnya itu diklaim oleh pengikutnya berbau melati, itu mengajarkan ajaran yang sesat karena memutus antara syariat dengan hakikat. Ini yang kemudian harus diketahui kita bersama, karena buku-buku yang beredar, informasi yang beredar hari ini adalah mendiskreditkan Syekh Lemah Abang yang asli. Sehingga seakan-akan beliau ini memang mengajarkan ajaran sesat. Padahal yang mengajarkan ajaran sesat itu adalah Syekh Lemah Abang palsu yang mengaku-ngaku sebagai Syekh Lemah Abang, kalau di Jawa sebagai Syekh Siti Jenar. Kan tadi saya sedikit lagi nih. Apa yang terjadi dengan murid-murid fanatik dari Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang yang palsu tadi? Selain mungkin ada yang dibawa oleh di Tobatan Nasuha itu, ada nggak sih mereka yang masih tetap ngeyel gitu, fanatik sampai beberapa dekade selanjutnya gitu? Oh, tentu ada, dan ya mereka beranak pinak dan masih ada sampai sekarang. Makanya selalu mengekspos ajarannya itu seolah-olah masih itu yang benar. Contoh, percakapan yang itu ditulis di salah seorang sejarawan Cirebon pula, antara utusan Dewan Wali yang ketemu beliau. Syekh Lemah Abang dipanggil Dewan Wali, Syekh Lemah Abang tidak ada, yang ada Allah. Ya, ulang lagi, Allah dipanggil Wali, Allah tidak ada, yang ada Syekh Lemah Abang. Nah, itu salah satu percakapan yang direkam, ditulis, dicetak, dan itu masih beredar di Cirebon dan masih banyak penganut. Artinya apa? Bahwa pengikut yang palsu pun masih ada di sini. Dan itu sekarang sudah menjalar seperti kanker, udah kemana tahu. Apalagi yang disebut kalangan intelektual, sejarawan nasional juga masih menuliskan tentang yang palsu, termasuk ajaran-ajarannya. Ya. Ini yang kemudian menjadi fitnah yang tidak terkontrol gitu. Itu fitnah yang tidak terkontrol. Dan itu sangat disayangkan karena tidak merujuk pada cerita yang sesungguhnya lagi. Padahal Syekh Lemah Abang itu sosok wali yang sangat luar biasa dan jauh dari ajaran yang kita sebut sesat. Dan ingat, yang disebut Cirebon Petang, Caruban Petang, itu berawal dari generasi pertama yang putus. Yang disitulah kenapa kemudian Raden Ketip mencari lagi data-data primer sampai Ki Gedeng Pesambangan. Beliau harus pergi ke Banten. Ki Gedeng Pesambangan, tokoh-tokoh di generasi pertama Gunung Jati itu pada hengkang semua dari Gunung Jati, dari Caruban.
Kenapa? Ada genocide, Benar. ada subversif menceritakan mereka. Dan saking masif dan sistematisnya fitnah pada waktu itu sampai kemudian kebenaran itu dianggap sebagai kesalahan dan pemutarabalikan fakta itu benar-benar besar-besaran gitu. Sehingga kebenaran ajaran Selma Amba yang asli kemudian dijadikan sebuah ajaran yang sesat gitu. Ini artinya adalah bahwa betapa masifnya fitnah pada era itu sampai kebenaran kita sepakati sebagai kesalahan bersama gitu. Dan itu masih menjalar tadi yang saya sebutkan. Dan justru pengikut Syekh Lemah Abang yang asli itu menjadi kaum minoritas ya kan? Menjadi kaum minoritas yang terhimpun dalam satu organisasi tarekat Akmaliyah. Dan itu sangat tertutup. Karena jika memproklamirkan diri secara terang-terangan mungkin sudah habis dan juga dianggap sesat sebagaimana gurunya gitu loh. Maka menyembunyikan diri begitu loh. Tapi kan prinsipnya adalah kebenaran itu bukan yang benar, yang banyak gitu loh. Bukan masalah kuantitas gitu kan. Yang sedikit kemudian dianggap salah, yang benar kemudian dianggap, yang banyak dianggap benar kan begitu. Artinya adalah belajar dari kisah Syekh Lemah Abang ini menunjukkan bahwa kebenaran bukan berarti banyak, kesalahan bukan berarti sedikit. Sangat menarik sekali, sahabat Nusantara, uraian tadi tentang sejarah, tentang wilayah-wilayah di kota Cirebon. Jangan lupa subscribe di channel Mesti Cirebon, tekan tombol lonceng agar sahabat-sahabat Nusantara bisa mendapatkan notifikasi dari kami. Lalu jangan lupa komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.